Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Iva Nurasana. Saya salah satu dosen S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi. Berbicara mengenai dosen memiliki tugas untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada pembahasan kali ini akan membahas tentang salah satu tugas dosen, yaitu melaksanakan pendidikan atau pengajaran. Pembelajaran pada mahasiswa tentu tidak luput dari rencana pembelajaran semester atau RPS. Isi di dalamnya menjadi panduan dosen untuk melaksanakan tugasnya dalam kegiatan perkuliahan selama satu semester. RPS ini berisikan dari capaian pembelajaran lulusan, materi yang akan disampaikan, deskripsi dari mata kuliah tersebut, metode pembelajaran, dan bagaimana penilaian yang digunakan. Saya sendiri mengampu mata kuliah evidence based dalam praktek kebidanan, di mana mata kuliah ini diampu oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 4 SKS, yang terbagi menjadi 3 SKS untuk teori dan 1 SKS-nya untuk melaksanakan praktikum. Praktikum yang dimaksud pada mata kuliah ini adalah nantinya mahasiswa akan melaksanakan pencarian jurnal dengan tema kebidanan. Selanjutnya, jurnal tersebut atau artikel tersebut akan dikritisi oleh mahasiswa, yaitu melakukan critical appraisal. Selanjutnya, mahasiswa akan membuat pembahasan dari hasil kritisi tersebut dan dilanjutkan akan membuat kesimpulan. Selanjutnya, mahasiswa nantinya akan menyusun artikel atau literatur review dan akan dipublikasi pada jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Hasil ini akan diterapkan nantinya saat mereka melakukan asuhan kebidanan di mata kuliah inti di kebidanan. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa, tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami dan menerapkan bagaimana mencari literatur atau referensi yang baik dan jelas serta akurat dari berbagai artikel tentang kebidanan yang dapat digunakan untuk acuan mereka dalam melakukan suatu tindakan asuhan kebidanan. Pada mata kuliah ini berjumlah 16 pertemuan, di mana dibagi menjadi 14 pertemuan dilakukan pembelajaran atau pemberian materi. 2 pertemuan lainnya adalah untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana akan dilakukan pada pertemuan 8 dan 16. Sistem pembelajaran yang dilakukan di ruang kelas dan ruang komputer dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, dan praktikum, di mana diawali dengan menyampaikan kontrak perkuliahan terlebih dahulu pada awal pertemuan dan dilanjutkan dengan pemberian materi dan ditutup dengan kesimpulan materi. Tanya jawab pada mahasiswa dilakukan saat pemberian materi agar materi yang disampaikan dapat diserap dan dipahami oleh mahasiswa. Selain itu, ada penugasan terstruktur kepada mahasiswa tentang materi perkuliahan bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pada materi perkuliahan tersebut sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan pada mahasiswa. Adapun kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan critical thinking dan critical reasoning. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang evidence-based midwifery practice. Yang keempat, mahasiswa mampu dan menjelaskan mengenai quality appraisal of research. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan serta menelusuri jurnal dengan review literatur. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dissemination strategies of evidence-based clinical for hospital-based care. Yang ketujuh, mahasiswa mampu dan menjelaskan hasil penelitian terbaik, implikasi dan prinsip aplikasi hasil penelitian. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aplikasi berbagai metode penelitian dalam praktek kebidanan dan publikasi serta diseminasi hasil penelitian. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aplikasi penelitian pada praktek kebidanan.
Selanjutnya, mahasiswa mampu dan menjelaskan tentang kepakaran klinis. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang asuhan berpusat pada pasien. Kemudian, materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa, yang pertama ada critical thinking dan critical reasoning. Yang kedua, mahasiswa diberikan materi tentang metode penelitian. Yang ketiga, mahasiswa akan menerima materi tentang evidence-based midwifery practice. Dan yang keempat, mahasiswa akan menerima materi mengenai quality appraisal of research. Yang kelima, ada review literatur. Yang keenam, dissemination strategies of evidence-based clinical for hospital-based care. Yang ketujuh, hasil penelitian terbaik, implikasi dan prinsip aplikasi hasil penelitian. Yang kedelapan, aplikasi berbagai metode penelitian dalam praktek kebidanan dan publikasi serta diseminasi hasil. Yang kesembilan, mahasiswa akan menerima aplikasi penelitian pada praktek kebidanan. Yang ke-10, kepakaran klinis. Dan yang terakhir, mahasiswa akan menerima materi berkaitan dengan asuhan berpusat pada pasien. Terakhir adalah beberapa jenis penilaian pada mata kuliah ini. Di antaranya adalah penilaian berupa tugas individu, bobotnya sebesar 15%. Yang kedua, mahasiswa akan menerima nilai dari ujian tengah semester dengan bobot 20%. Dan yang ketiga, mahasiswa juga akan menerima penilaian dari ujian akhir semester sebesar 30%, dilanjut dengan kuis sebesar 10%. Dan yang kelima, ada praktikum di mana bobotnya sebesar 15%, dan yang terakhir kehadiran dari mahasiswa sebesar 10%. Sehingga bila ditotal dari jumlah keseluruhan nilai dari mahasiswa adalah 100%. Baiklah, selanjutnya adalah kegiatan perkuliahan yang akan ditampilkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Apakah ada mahasiswa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum perkuliahan ini dimulai, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, hari ini kita akan memulai diskusi tentang mata kuliah Evidence-Based Praktek Kebidanan. Ya, sebelumnya kita sudah belajar mengenai metode penelitian ya di pertemuan kedua. Sekarang sudah pertemuan kelima, tapi saya ingin mereview kembali berkenaan dengan materi yang sudah kita diskusikan sebelumnya karena ada kaitannya dengan materi yang sekarang kita akan diskusikan. Ya, baik. Pertanyaannya adalah kalian masih ingat ya metode penelitian itu ada dua jenis, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif ini juga ada macam-macamnya. Siapa yang bisa menjawab salah satu yang termasuk penelitian dari penelitian kuantitatif? Saya, Bu. Diva, ya silahkan. Cross-seksional. Cross-seksional, benar ya? Ya. Benar. Ada lagi mungkin yang mau menjawab? Saya, Bu. Wardah, silahkan. Case control. Case control, benar ya? Mungkin ada lagi yang mau menjawab? Ya, Amel, silakan. Cohort, oke, benar ya, cohort ya? Oke, jadi untuk penelitian metode kuantitatif ini berdasarkan angka sehingga jenis-jenisnya yang tadi sudah disebutkan. Baik, pertanyaan yang kedua, yaitu metode penelitian berkaitan dengan penelitian kualitatif. Mungkin ada yang mau menjawab? Ya, oke, Siti. Ya, studi kasus, benar ya? Benar. Ada lagi mau menjawab? Ya, Rifandi? Ya, benar ya, etnografi ya? Oke, yang lain mungkin? Sudah? Sudah. Kenapa hari ini kita akan mereview dulu tentang metode penelitian karena berkaitan dengan quality appraisal ya.
Sebelum saya memulai materi pada hari ini, saya ingin bertanya lagi ya, mungkin di antara kalian sudah pernah membaca mengenai artikel penelitian? Sudah pernah ya? Mungkin tahu isinya apa saja yang terdapat dalam artikel penelitian? Ya, Wilda. Metode penelitian, benar ya? Benar, oke. Ada lagi yang mau menjawab? Iya. Latar belakang, baik. Jadi artikel penelitian ini banyak isinya. Nanti kita akan bahas ya. Baik, kita akan membahas mengenai quality appraisal. Apa yang dimaksud dengan critical appraisal? Ya, jadi kualitas dalam menilai salah satunya adalah critical appraisal ini. Definisinya adalah proses untuk meneliti dengan cermat dan sistematis tentang penelitian untuk menilai kelayakannya dan nilai serta relevansinya. Maksudnya adalah kita punya artikel, ya, kita punya artikel penelitian. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Misal kita membutuhkan tema mengenai kebidanan, contoh tentang anemi. Anemi berkaitan dengan pencegahannya, ya. Jadi kita butuh referensinya sehingga kita mengambil sebuah artikel berkenaan dengan pencegahan anemi. Nah, artikel itu tidak langsung kita ambil pembahasannya yang di dalam hasil penelitian tadi yang disebutkan salah satu mahasiswa. Tidak bisa, jadi harus dinilai dulu. Karena kita mau menguji kelayakan dari artikel itu. Ya, oke. Nanti ada prakteknya tentang critical appraisal. Mengapa critical appraisal penting dalam dunia kesehatan? Mungkin ada yang bisa jawab? Mengapa penting kita melakukan kritisi dari sebuah artikel? Diva, oke. Nanti katanya di lapangan tubuh kita harus menghadapi sebuah masalah, jadi kita dituntut berpikir kritis kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada masalah, kita butuh yang namanya jawaban ya. Jawabannya kita bisa ambil di artikel, benar ya? Nah, artikel itu nggak bisa langsung kita ambil sebagai referensi kita. Jadi harus dilakukan analisis dulu atau penilaian. Pentingnya di situ, jadi tidak semua artikel banyak sekali. Kalau misalkan kalian lakukan searching atau pencarian di website, itu banyak sekali artikel ya berkaitan dengan kebidanan, sehingga kita harus memilih salah satu di antara berjuta-juta artikel itu dengan mengetahui kelayakan atau keakuratan dari artikel. Nah, disitulah pentingnya. Pintar sekali Diva ya. Oke, baik. Ini dia tujuannya kenapa kita harus melakukan critical appraisal, tentunya dalam dunia kebidanan ya. Bahwa teknologi dan praktek dalam dunia kesehatan selalu berubah dan perkembangannya sangat pesat. Jadi kita tidak boleh tidak up to date. Kita harus up to date. Caranya adalah mencari berbagai banyak artikel. Kenapa sih Bu harus artikel? Kenapa nggak yang lainnya? Atau buku dan sebagainya? Buku itu diambil dari beberapa artikel. Kenapa kita butuhnya artikel? Karena artikel ini di dalamnya sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan itu harus dilakukan penelitian dulu. Salah satunya teknologi yang sudah berkembang pesat sekarang. Nggak mungkin langsung dilakukan pasien datang dengan teknologi, diperiksa dengan teknologi ini tidak mungkin. Jadi harus dilakukan uji kelayakan teknologi dulu. Caranya adalah melakukan penelitian. Sehingga artikel yang bisa kita adopsi atau kita jadikan referensi adalah artikel yang akurat. Salah satu contohnya berkaitan dengan perubahan teknologi yang sering berubah ya. Dulu tidak ada USG, sekarang ada USG. Benar ya? Dulu tidak ada yang namanya alat untuk mengecek yang namanya kadar hemoglobin untuk melihat apakah pasien ini anemi atau tidak. Ya, sekarang sudah ada. Nah, itu teknologi sudah canggih karena beliau-beliaunya atau mereka atau profesor di luar sana sudah menciptakan teknologi terbaru dengan adanya uji coba terlebih dahulu. Ya, oke. Nah, critical appraisal ini bagus sekali untuk tenaga kesehatan, ya, karena pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan critical appraisal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap pasien. Jelas, ya. Kalau artikel kalian sering baca artikel, maka kalian akan dengan sendirinya akan menjadi bidan yang berkualitas, ya.
pasti juga akan banyak pasien yang akan datang. Ya, kalau kalian sudah sering melakukan membaca yang namanya artikel dan dilakukan kritisi atau dinilai. Seperti berpikir kritis, critical appraisal juga merupakan kegiatan continue atau berkelanjutan. Tidak cukup hanya satu kali kalian membaca artikel, tapi harus berulang-ulang kali. Karena kalian tidak tahu kapan ada pengetahuan yang terbaru, tentunya mengenai kebidanan. Ini dia, critical appraisal topic loop. Jadi berkelanjutan. Dari dimulai ada pertanyaan, sebuah pertanyaan berkenaan dengan kesehatan, lanjut pasti harus ada jawaban. Setelah itu dilakukan pencarian. Nah, setelah dilakukan pencarian pasti kalian akan mendapatkan informasi. Ya, lanjut. Nah, informasi ini harus berdasarkan bukti. Berdasarkan bukti harusnya dilakukan analisis terlebih dahulu dengan cara melakukan critical appraisal pada artikel atau pada beberapa referensi lain, ya. Terus selanjutnya kalian akan bisa menjawab pertanyaan yang tadi, ya, dengan pengetahuan yang terbaru, ya. Tentunya kalian sudah mendapatkan pada artikel itu, ya. Nah, ini bisa kalian terapkan kepada pasien. Ya, selanjutnya akan timbul pertanyaan ulang. Itulah sirkulasi dari critical appraisal. Oke, masuk ke kelebihan critical appraisal. Apa saja sih lebihnya kita melakukan kegiatan ini? Yang pertama, ini adalah merupakan suatu metode yang sistematis, beraturan, ya, balik lagi ke slide sebelumnya, ya. Terus, nah, sistematis ini untuk menilai hasil, validitas, dan kegunaan dari publikasi artikel ilmiah. Artikel ilmiah harus dilakukan kritisi untuk mengetahui dari hasil atau pembahasan yang ada di penelitian tersebut, sehingga ketahuan dia valid atau tidak hasilnya, ya, sehingga berpengaruh terhadap keakuratan dari artikel yang kita lakukan kritisi. Oke, lanjut. Tapi ada kekurangannya. Critical appraisal ini membutuhkan banyak waktu, karena tidak cukup hanya 1 jam kita melakukan kritisi artikel, ya, karena banyak yang harus dilakukan penilaian terhadap artikel, terutama pada awal-awal. Jadi pada awal-awal yang saya katakan tadi bahwa memang ada sedikit kesulitan pada saat melakukan critical appraisal, tapi harus dicoba terus. Ini, apa saja isi artikel yang harus dinilai? Judul. Kalau judul, apa yang harus kita nilai? Yang pertama, hubungannya dengan topik kalian, tema kalian. Misal, Bu, saya mau mencari ibu hamil berkenaan dengan hipertensi, apa dampaknya? Misal seperti itu. Karena kita tidak akan jauh-jauh sama yang namanya diagnosa berkaitan dengan kebidanan, ya. Salah satunya adalah itu. Nah, itu apakah sesuai dengan judulnya? Kalau tidak sesuai berarti dia sudah tetap, ya, sudah tidak kita gunakan artikel itu. Cari yang lain lagi yang berkaitan dengan topik kita. Terus yang kedua, apakah ada kunci penting? Misal kuncinya adalah hipertensi. Nah, hipertensi pada ibu hamil itu adalah kata kuncinya. Terus selanjutnya, apakah menyebutkan jenis desain studi? Nah, biasanya di artikel ada jenis studinya. Misal yang dikatakan tadi, cross-sectional. Nah, itu biasanya muncul di artikel, kan? Ada nggak pernah yang membaca artikel yang ada cross-sectionalnya, case study, dan lain sebagainya? Pernah, ya? Oke, nah itu bisa juga kita ambil untuk judulnya, ya. Oke, ada penulisnya pasti di sebuah artikel. Penulisnya siapa? Afiliasi itu maksudnya itu adalah institusi atau dia tempatnya atau dosen mana atau dia mahasiswa mana dan lain sebagainya, ya. Terus penulisnya ini apakah dapat dihubungi? Biasanya di artikel itu ada email, kan? Nah, kalau misalkan kita timbul pertanyaan, misal mau bertanya mengenai hasil penelitian karena dia kurang jelas, boleh silakan langsung di chat melalui email atau komunikasi lewat email, karena tidak ada nomor HP biasanya di artikel, cuman mencantumkan email saja, ya. Lanjut, abstrak yang saya bilang tadi bahwa untuk abstrak ini ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Maksudnya tersusun mulai dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, sama kesimpulan.
Nah, lanjut kita mau melakukan kritisi pada pendahuluan nih. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus menjelaskan latar belakang studi atau penelitian dengan jelas. Di situ ada besaran masalah. Contoh, laporan data. Misal, anemia remaja putri seberapa persen di situ Bondo. Atau ibu hamil yang mengalami anemia berapa persen. Itu adalah masuk ke dalam kategori besaran masalah. Oke, lanjut. Pendahuluan juga isinya menjelaskan tujuan dari studi. Ada penelitian yang atau artikel yang tidak ada tujuannya? Ya, ada banyak. Nah, itu kita bisa melakukan kritisi dari pendahuluan. Lanjut ke metode. Habis pendahuluan, kita akan membaca metode. Di dalamnya ada tipe populasi. Populasi ini ya keseluruhan dari sampel yang akan kita gunakan. Misal kita mau melakukan penelitian berkaitan dengan ibu hamil. Ibu hamil yang ada di desa Sumberjo misalnya. Tapi bukan desanya yang akan kita gunakan, tapi salah satu dusun. Kalau desa nggak memungkinkan Bu, karena terlalu besar untuk sampelnya. Sehingga kita butuh populasi berapa nih ibu hamilnya yang ada di desa. Sehingga kita bisa mencari dengan rumus berapa sampel yang akan kita gunakan untuk penelitian. Nah, itu populasi. Baru mengerucut ke sampel. Sampel ini adalah seseorang yang akan dilakukan penelitian. Jadi tadi kita bahas tentang ibu hamil ya. Ibu hamil di desa misal ada 125 ibu hamil. Tapi sampelnya setelah dihitung dari dusun itu ada 35 ibu hamil. Berarti 35 orang ibu hamil ini yang akan kita jadikan penelitian, dijadikan sampel. Nah, ini ada nggak di artikel? Kadangkala langsung ke sampel tidak ada populasi. Terus settingnya di mana? Tempat waktunya ada atau enggak? Kadangkala tidak dicantumkan ya. Sama alat ukurnya. Alat ukurnya menggunakan apa? Ya, alat ukurnya bisa menggunakan kuesioner atau menggunakan interview atau wawancara langsung dan lain sebagainya ya. Lanjut desain penelitiannya. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas ini variabel yang sebab atau berubahnya variabel lain. Misalnya pengaruh konsumsi hati ayam terhadap peningkatan kadar Hb ibu hamil. Yang menjadi independennya adalah konsumsi hati ayam atau perlakuannya. Ya, jadi bahan yang dijadikan perlakuan itu termasuk variabel independen ya, yang menjadi sebabnya. Terus yang tergantung adalah peningkatan kadar ibu hamil di sini contohnya ya. Ini adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besar efek atau pengaruh variabel lain. Selanjutnya adalah rencana analisisnya. Apakah di situ pakai uji analisis atau tidak? Nah, ini untuk beda desain, beda telah kritis. Bagaimana cara kita menelaah kritis berkenaan dengan metode penelitian kuanti? Tadi disebutkan case report ya atau case study. Terus lanjut ada case seksional ya. Terus ada case control. Case report sama case control itu beda. Kalau case report ini studi epidemiologi deskriptif tentang serangkaian kasus. Tapi kalau case control ini ada ujinya, ada perlakuannya. Pengaruh misalnya. Pengaruh apa dengan apa dan lain sebagainya ya. Itu juga bisa masuk dari case control. Oke, lanjut ada cohort. Tadi disampaikan sama siapa ya? Cohort. Ya, Amel. Ya, cohort ini adalah studi longitudinal. Jadi lama. Kalau yang kualitatif ada fenomenologi. Siapa tadi yang jawab? Ya, Umi Kulsum. Bagus sekali ya. Ada etnografi. Siapa yang jawab tadi? Iya, Arifandia. Ada studi kasus? Ya, Siti Fatimah ya. Siti Fatimah benar ya? Oh, Siti Nur. Ya, Siti Huzaimah ya. Oke, baik. Terus ada metode teori dasar dan metode historis. Hasilnya kita akan melihat apakah di penyajian data dalam tabel grafik dan lain-lain mudah dimengerti. Karena biasanya kalau kalian menemukan artikel ya di hasil penelitiannya, itu biasanya ada tabel. Tapi ada juga yang tidak ada tabel. Salah satunya yang tidak ada tabel adalah penelitian kualitatif. Itu narasi soalnya. Lanjut, apakah hasil signifikan? Nah, kemarin sudah ya untuk metode penelitiannya berkaitan dengan nilai P. Kalau nilai P-nya kurang dari 0,05, berarti penelitian itu berhubungan atau berpengaruh. Ada diskusi,
Tapi ada juga yang tidak ada ya. Diskusi ini maksudnya pembahasan. Jadi hasil penelitian sudah nyambung pada pembahasan. Tidak ada judul pembahasan penelitian, tidak ada. Kadang seperti itu artikel. Tapi yang penting kita mengetahui isi di dalamnya. Diskusi ini apa yang akan kita lakukan ya? Bisa kita melihat apakah hasil penelitian sebelumnya yang sama atau berbeda sudah jelas. Kadang ada pembandingkan, misal, oh penelitian saya ini berhubungan dengan variabel ini. Nah, itu ada pembandingnya. Dia harusnya mencantumkan penelitian lain untuk membandingkan hasil penelitiannya dia. Referensinya, apakah terdapat referensi yang mendukung penelitian? Ya, kalau referensinya masih 10 tahun di bawahnya itu, kalau bisa jangan diambil karena itu sudah bahula, udah lama ya. Jadi kalau bisa ngambil yang referensi yang terbaru. Dan referensi ini sumbernya dari mana? Kalau bisa, artikel itu ngambilnya dari luar. Apakah ada pertanyaan dari yang sudah saya paparkan barusan? Amel, silakan. Iya. Ya. Yang untuk di sumber referensi. Sumber referensi ini kita butuhnya di latar belakang. Ya, butuh karena kita akan mengambil beberapa data, ya. Dan referensinya yang saya bilang tadi, apakah referensinya yang terbaru atau dia lama? Terus referensinya sumbernya dari mana saja? Kalau dia hanya blogspot dan sebagainya itu menurut saya tidak akurat ya, sehingga kita harus mengambilnya referensinya itu dari luar ya, atau dari artikel-artikel Indonesia yang sudah keakuratannya teruji. Paham ya? Saya akan menyimpulkan karena sudah tidak ada pertanyaan, saya akan menyimpulkan pentingnya materi yang saya sampaikan barusan ya, bahwa critical appraisal ini ya sangat penting untuk kita lakukan. Mau dia kesehatan, mau dia non kesehatan, ya semuanya butuh ilmu kan? Ya, jadi butuh yang namanya sumber referensi. Ya, sumber referensi dari mana? Bisa dari sebuah artikel. Setiap mencari artikel penelitian, sebaiknya dilakukan penilaian pada isinya, ya, agar mendapatkan artikel yang baik, jelas dan akurat, terutama pada artikel penelitian tentang kebidanan, di mana hasil penelitian pada artikel tersebut dapat diaplikasikan dalam melakukan tindakan asuhan kebidanan. Ya, kalian tidak hanya melakukan penyuluhan, tapi akan melakukan sebuah tindakan. Mau dia hanya melakukan pengukuran tekanan darah dan lain sebagainya. Ya, itu juga membutuhkan yang namanya pengetahuan. Meskipun di dalamnya juga ada keterampilan. Paham sampai di sini? Oke, ada pertanyaan lain? Belum ada Ibu, baik. Ya, oke, baik, terima kasih. Mungkin ada kesalahan kata yang mungkin dari tadi saya sengaja atau tidak sengaja saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu ya. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana lana fi dinina amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.